Masyaallah muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh, majelis kopi ngaji yang saya hormati, saya muliakan. Pertama-tama sudah seharusnya lah subuh hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat-nikmat yang tidak pernah putus, terutama nikmat hidup. Dan hidup ini sendiri masih dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurahkan tidak terhenti kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita ini digolongkan juga bersama dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Kenapa penting juga kita senantiasa menyertakan salawat itu kepada para sahabat. Jadi Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini redaksi salawat kita. Jadi salawat yaitu kita mohonkan kepada Allah agar dicurahkan kepada baginda Nabi, kemudian keluarganya dan para sahabatnya semuanya tanpa terkecuali. Karena mereka ini adalah generasi-generasi terbaik yang kita sebut sebagai as-salafus shalih. Nah, dalam hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa para sahabat-sahabatku itu ibarat bintang-bintang di langit. Nah, bintang-bintang ini salah satu fungsinya itu adalah sebagai penunjuk arah. Nah, jadi dulu orang berlayar itu tidak pakai kompas, belum ada kompas. Jadi mereka hanya menggunakan bintang-bintang di langit itu sebagai penunjuk arah. Jadi Nabi kita mengibaratkan sahabat-sahabatnya itu seperti bintang di langit, bintang di langit. Nah, jadi setiap kali engkau membaca kisah tentang mereka itu pasti di situ ada petunjuk-petunjuk kebaikan yang bisa engkau ambil. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, subuh hari ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya akan berbicara sedikit tentang seorang sahabat Rasulullah SAW. Namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Beliau ini kalau kita ranking itu termasuk masuk Islam ini agak-agak akhir, belakangan. Nah, nanti kota Makkah itu ditaklukkan, barulah Suhail bin Amr ini masuk Islam bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lain seperti Abu Sufyan, Hisham bin Haris, Ikrimah bin Abu Jahal, dan masih banyak lagi. Nah, mereka ini nanti masuk Islam setelah kota Makkah ditaklukkan. Dan sebelum itu Suhail bin Amr ini ada pada katakanlah level yang tertinggi di dalam memusuhi Islam dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu level dengan jadi setelah generasi pertama itu ada Abu Lahab di situ, kemudian ada Abu Jahal di situ. Lalu kemudian setelah dua ini meninggal, maka tokohnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Sufyan dan Suhail bin Amr ini. Nah, Suhail bin Amr ini diberikan lisan yang fasih. Jadi orang Arab menjulukinya sebagai khatibul Arab, jadi oratornya orang Arab. Nah, kalau mungkin kita di Indonesia ini Senilin MC-nya. Itu kalau ceramah, kalau pidato itu ya
disebutkan bahwa orang di pasar tuh lagi asik jual beli, lagi bertransaksi. Kalau Suhail ini tiba-tiba berdiri di dekat atau di hijir itu kemudian berpidato, maka orang-orang ini akan meninggalkan pasar untuk mendengarkan pidatonya. Itu saking menariknya itu. Ya. Dan kalau kita membaca sejarah, terutama namanya ini akan banyak disebutkan pada peristiwa Hudaybiyah. Pada peristiwa Hudaybiyah itu baginda Nabi dengan sahabat ada sekitar 2.000-an atau 3.000 orang datang dari Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, lalu kemudian mereka dihadang di tempat dekat Makkah. Sebelum Makkah itu ada tempat namanya Hudaybiyah. Di situ mereka dihadang, tidak diizinkan masuk. Nah, sampai baginda Nabi mengirim Sayyidina Utsman untuk berunding. Tapi Sayyidina Utsman ini tidak kembali-kembali, sehingga orang-orang Muslim ini menyangka, para sahabat Nabi itu mengira bahwa Sayyidina Utsman ini sudah dibunuh. Nah, sehingga mereka ketika itu bersepakat bahwa kita ini mati atau apa. Jadi mereka sudah siap matilah semua di situ. Nah, tapi ketika itulah kemudian Suhail, orang-orang Quraisy ini mengirim juru runding. Nah, namanya inilah Suhail bin Amr ini yang dikirim. Lalu ada momen di situ ketika perjanjian ini sudah disepakati bahwa Nabi dan rombongan tidak boleh masuk Makkah tahun ini, bolehnya tahun depan. Jadi harus kembali. Nah, ketika itu juru tulis Nabi itu Sayyidina Ali itu menulis pada perjanjian itu, yang bertanda tangan itu adalah Suhail bin Amr mewakili orang-orang musyrik di Mekah. Kemudian Muhammad Rasulullah, itu Sayyidina Ali tulis begitu, Muhammad Rasulullah yang bertanda tangan. Nah, ketika itu Suhail bin Amr protes. Dia mengatakan, kami tidak terima kalau di situ ditulis Muhammad Rasulullah. Karena seandainya kami mengakui bahwa engkau Rasulullah, kami tidak menghalangi engkau masuk Mekah. Jadi tulislah di situ Muhammad bin Abdullah. Nah, itu momennya itu. Dan ketika baginda Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya ikuti dia, hapus itu Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali tidak mau. Ya, sampai kemudian baginda Nabi menghapus sendiri. Nah, itu salah satu momennya di situ. Dan ketika dia masuk, dan ketika terjadi perang Badar, Suhail bin Amr ini ditangkap. Nah, ketika dihadapkan kepada Nabi, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya cabut giginya satu persatu supaya dia tidak bisa pidato lagi. Umar mengatakan begitu. Tapi baginda Nabi mengatakan, sabarlah Umar. Kamu akan melihat nanti lisannya yang fasih itu akan bermanfaat bagi Islam. Itu masih perang Badar itu, masih jauh. Bahkan sebelum Hudaybiyah itu. Nabi sudah memiliki prediksi bahwa orang ini orang cerdas. Kalau dia masuk Islam, Nabi mengatakan, kamu akan lihat nanti bagaimana lisannya itu akan bermanfaat untuk agama ini. Jadi dibebaskan dengan tebusan dari keluarganya. Nah, jemaah subuh rahimakumullah. Akhirnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah, kita tahu bahwa situasi ketika itu genting. Banyak orang-orang yang baru masuk Islam ini sudah mau murtad, goncang gitu. Ya. Bahkan sekelas Sayyidina Umar pun goncang ketika itu, sampai mengancam bahwa siapa yang mengatakan Nabi mati itu dia mau bunuh. Dia katanya Nabi tidak mati, dia hanya pergi, nanti akan kembali. Nah, ketika itu Sayyidina Abu Bakar naik berpidato. Kita tahu pidatonya yang paling masyhur itu, bahwa siapa yang menyembah Muhammad sudah mati.
Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Itu. Tapi tahukah kita bahwa hal seperti itu bukan hanya terjadi di Madinah. Lebih goncang lagi itu orang di Makkah. Karena orang Makkah ini baru-baru masuk Islam. Jadi antara Fathu Makkah dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sampai 2 tahun, 1 tahun lebih sedikit. Jadi lebih goncang lagi orang-orang di Makkah. Banyak yang memprovokasi. Nah, ini sekarang Muhammad sudah mati. Ayo kita kembali ke agama lama kita. Mereka mau murtad. Ya, mau murtad. Ketika itulah kemudian Suhail bin Amr ini naik di atas Ka'bah, Pak. Naik di atas Ka'bah. Lalu kemudian berpidato. Dia mengatakan, wahai orang-orang Makkah, kalian ini baru saja masuk Islam, sudah mau murtad. Janganlah kalian ini menjadi orang yang terakhir masuk Islam lalu menjadi orang yang pertama murtad. Kemudian entah bagaimana beliau juga mengatakan persis seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, seakan-akan beliau mendengarkan. Nah, sehingga beliau mengatakan siapa yang menyembah Muhammad sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Nah, disinilah kita kemudian melihat bagaimana Nabi sudah memprediksi orang ini. Makanya ketika Sayyidina Umar itu mau pukul mulutnya itu sampai rontok giginya itu, Nabi larang, jangan. Ya. Kamu akan lihat nanti bagaimana orang ini, ya, lisannya yang pasti itu akan bermanfaat bagi agama ini. Nah, sehingga orang-orang Makkah ketika itu katakanlah tidak jadi murtad. Nah, yang ingin saya sampaikan tentang orang yang istimewa ini, pernah terjadi, dan ini yang akan kita katanya nasihat bagi kita subuh hari ini, di zaman ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Ini diceritakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, beliau sebutkan dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim itu bahwa suatu hari di depan pintu rumah Sayyidina Umar ini meskipun khalifah ini kekuasaannya luas, Pak. Jadi jangan kita bayangkan Khalifah Umar ini kekuasaannya itu Makkah Madinah saja. Saya ingin sebutkan bahwa kalau kita sekarang ini tahu ada negara namanya Yaman, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Suriah, Palestina, Lebanon, kemudian Mesir, Maroko, Iran, Irak. Nah, itu dulu zaman Khalifah Umar itu beliau presidennya, itu negara-negara itu beliau presidennya. Jadi kita bisa bayangkan itu luasnya itu kekhalifahan wilayah Islam di zaman Sayyidina Umar itu. Tapi beliau tidak punya istilah negara. Jadi orang-orang ini kalau datang menghadap, kalau tidak di rumah beliau berarti di masjid. Ya, di masjid. Tidak ada istana, tidak ada pengawal, tidak ada pas pampres, tidak ada. Jadi orang-orang ini berkumpul di depan pintu Umar ingin menghadap. Mau sowan lah, ada hajat. Nah, di antara yang ada di depan pintu ini ada tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh Quraisy, ya, seperti Abu Sufyan, Hisham bin Haris, ada juga Suhail bin Amr di satu sisi. Nah, di sisi yang lain ini ada orang-orang yang dulunya itu adalah budak-budak, hamba-hamba sahaya, orang-orang mawali, orang-orang budak-budak yang dimerdekakan. Seperti Bilal bin Rabah, ada Suhaib bin Amr, ada Julaibib, ada banyak ya, rakyat jelata yang mereka ini adalah budak, bukan bangsawan, bukan keturunan bangsawan itu. Ada di sisi pintu yang lain. Tapi mereka ini masuk Islam lebih awal. Sehingga ketika pintu Sayyidina Umar dibuka, maka budak-budak ini, mawali-mawali ini seperti Bilal bin Rabah, Suhail bin Amr, ini dipersilahkan lebih dulu masuk.
dipersilakan lebih dulu masuk, sementara tokoh-tokoh ini yang berdarah biru ini ya taruh di tidak digubris. Ya. Ketika itu kemudian Abu Sufyan ini merasa tersinggung. Nah, dia mengatakan begini. Barulah kali ini saya merasa kita diperlakukan seperti ini. Kita ini dulu selalu dimuliakan. Apa-apa ini kita diprioritaskan, selalu didahulukan. Ini hari ini kita betul-betul dipermalukan. Bagaimana mungkin katanya khalifah itu lebih mendahulukan, mantan-mantan budak ini daripada kita ini. Ya. Nah, jadi ketika itu Suhail bin Amr kemudian berdiri. Dia mengatakan, dan ini yang kita ingin tekankan di sini. Suhail bin Amr mengatakan, teman-teman, saya tahu di dalam hati kalian itu pasti ada perasaan marah. Tapi kalau kalian marahlah kepada diri kalian sendiri. Loh, kenapa? Ya. Siapa suruh kalian terlambat masuk Islam? Ya. Dulu ketika Nabi berdakwah, ya, budak-budak inilah yang menyambut beliau pertama kali. Kalian juga diajak, tapi kalian menolak. Mereka diajak, mereka terima, kalian diajak, kalian menolak. Mereka membela Nabi, kalian memusuhi Nabi. Mereka mengorbankan hartanya, nyawanya untuk Nabi, sementara kalian mengorbankan harta dan nyawa kalian untuk memusuhi Nabi. Sebenarnya katanya penolakan di depan pintu ini bagi saya bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Yang saya khawatirkan nanti di hari kiamat, ketika mereka ini sudah dipanggil oleh Nabi ke telaganya untuk diberi minum, sementara kita ditinggalkan. Yang saya khawatirkan nanti ini di depan pintu surga, ketika mereka ini yang masuk Islam yang lebih dulu menyambut dakwah Nabi ini kemudian sudah dipanggil masuk, sementara kita ini masih tertahan di belakang. Itu yang saya takutkan. Kalau hari ini sama sekali tidak ada artinya bagi saya. Itu Suhail bin Amr, Bapak Ibu sekalian. Yang ingin saya katakan adalah yang pertama, bahwa seseorang menghargai kehormatan keluarga dan nasabnya itu adalah satu sikap yang terhormat. Akan tetapi merasa diri lebih baik daripada orang lain karena nasab, itu adalah tradisi jahiliyah yang Islam datang untuk menghapus itu. Karena sesungguhnya seandainya nasab seseorang itu bisa menopang dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Abu Jahal, Abu Lahab ini akan selamat. Karena mereka ini orang yang punya nasab hebat. Mereka ini keturunan Nabi Ibrahim. Dan seandainya nasab seseorang itu karena nasabnya rendah, tidak diketahui siapa ayah dan ibunya, lalu kemudian orang ini celaka, pasti Bilal ini sudah celaka terlebih dahulu. Pasti Suhaib bin Ar-Rum ini sudah celaka terlebih dahulu. Tapi tidak. Mereka justru mendapatkan kehormatan. Kenapa? Karena mereka menyambut dakwah. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua, jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita peluang, Allah pantaskan kita untuk melakukan satu ketaatan, maka bersegeralah menyambut. Jangan serahkan kepada orang. Tidak usah saya, si anu saja. Kita mau jangan. Sebab kebaikan itu Pak, kalau kita tidak mau, maka pasti Allah mengganti kita dengan orang lain. Yakin sudah? Yakin? Ya. Saya katakan begini, saya berikan contoh. Ini contoh kecil saja. Kebaikan-kebaikan yang ada di sab-sab pertama itu Pak. Ya. Banyak orang yang
secara lisan tidak menolak kebaikan-kebaikan ini, tapi secara sikap menolak. Apa yang dimaksud dengan secara sikap menolak? Masih ada ruang kosong, masih ada ruang masih ada ruang kosong di saf depan, tapi mereka sudah pasang berdiri di belakang, sudah tidak mau goyang lagi. Dia tahu kalau di depan ini masih kosong, mestinya kita isi sebenarnya. Seandainya orang ini bersegera menyambut seruan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasawwafu sawwu, maka mereka akan segera maju meskipun harus berjalan agak jauh untuk mengisi saf yang kosong, tidak bertahan di belakang. Coba kita perhatikan, ketika orang-orang kemudian tidak mau menyambut itu, maka apa yang terjadi? Allah ganti mereka dengan orang lain. Bukan betul begitu, Pak? Ya. Dan itu terjadi di semua bidang. Ini contoh kecil saja. Jadi setiap kali datang tawaran kebaikan kepada kita, ketika kita memiliki kemampuan, maka sambutlah itu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita tolak. Sebab kapan kita tolak, Allah akan ganti kita dengan orang lain. Itu pasti. Itu pasti itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini makanan sudah terhidang. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita dengar. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Ada mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin merasa kurang lengkap, silakan kami untuk bertanya. Adakah? Kalau tidak ada, kita langsung doakan saja. Tidak ada ya? Baik. Terima kasih Bu Ibu atas hidangannya di subuh kali ini. Semoga Allah berkahi semua yang terlibat dalam kegiatan Jumat Berkah insyaallah. Baik, mari kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, monggo silakan dinikmati. Hei, host.